Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami di sini akan menyampaikan materi tentang falsafah hukum Al-Quran. Nah, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yang sangat hebat ini, yaitu dengan Mas Fateh Damarjati. Perkenalkan, saya Indra Kasetiansah, NIM 028, dan saya Muhammad Fatih Damarjati, NIM 0039. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Falsafah hukum dalam Al-Quran itu seperti apa sih, Mas? Ya, jadi sepengetahuan saya, Mas, falsafah hukum dalam Al-Quran itu ialah hukum yang ada di Al-Quran. Entah itu hukum tentang fikih, entah itu hukum tentang apapun, intinya membahas tentang syariat yang ada di Al-Quran. Oke. Jadi falsafah itu merupakan hukum yang membahas di dalam Al-Quran itu sendiri, ya Mas, berarti? Ya, benar. Untuk falsafah Quran lebih condong ke menggali hukum yang ada di Al-Quran, seperti itu. Terus untuk objek filsafat hukum Islam sendiri itu apa sih, Mas? Objek filsafat hukum Islam itu ada bagaimana cara kita menjalankan syariat yang berlaku dan apa sih yang ditentukan Al-Quran tentang suatu keadaan pada hal tertentu yang mana membutuhkan kejernihan dalam menerapkan falsafah hukum yang ada di Al-Quran. Terus kalau untuk kegunaan dan tujuan falsafah hukum Al-Quran sendiri itu seperti apa, Mas? Untuk kegunaan dan tujuan, kalau kegunaan kita tahu bahwa adanya falsafah Al-Quran dapat menjadi suatu alat untuk menemukan atau mencari hal-hal yang bersandingan dengan hukum atau syariat. Kemudian tujuannya ialah tak lain untuk mengertikan kita sebagai pedoman bahwa semua yang akan kita lakukan itu sudah tertera di Al-Quran, sudah ditentukan Al-Quran, dan kita tinggal ikut sesuai pedoman Al-Quran saja, seperti itu, Mas. Kalau untuk sumber dan metodenya sendiri itu seperti apa, Mas? Untuk sumbernya itu ada ijma, ada qiyas, seperti itu, Mas. Kalau metode juga ada apa ya, Mas, ya, seperti menggali Al-Quran mungkin dicari hukumnya apa gitu. Nah, tentu hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak sembarangan, yang sudah memiliki ilmu. Bahkan seperti sahabat pun tidak semuanya boleh mencari falsafah hukum dalam Al-Quran. Hanya sahabat-sahabat tertentu yang mungkin mengetahui dawuh Nabi itu dulu gimana tentang hal yang terjadi saat ini gitu, atau bahkan tentang apa gitu. Untuk metode ijtihad kan dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati oleh para jumhur ulama dan yang diperselisihkan di antara mereka. Nah, metode yang disepakati itu akan ada ijma dan qiyas. Ijma sama qiyas itu apa sih, Mas? Bisa dijelaskan sama contoh-contohnya itu seperti apa? Jadi untuk ijma sendiri adalah kata dari yang mana artinya kesepakatan. Nah, ijma itu diambil kesepakatan dari ulama yang berada di sudut dunia manapun, dan di situ keputusan harus disepakati oleh semua ulama yang hadir. Nah,
ijma itu tidak sembarangan. Selain dengan ulama dari sudut manapun, tentu tidak ada satupun ulama yang tidak datang, misalkan dari Indonesia tidak menghadiri ijma yang ada di Madinah atau Mekah gitu. Kemudian jika ada yang satu tidak setuju, maka belum bisa memberikan keputusan, misal tentang hukum berkisah itu gimana gitu kan. Nah itu harus disepakati. Maka jika sudah sepakat semuanya dengan dalil-dalil tertentu atau dengan hadis-hadis tertentu, bisa menjadi hukum yang diterapkan di dunia, seluruh dunia bahkan. Itu untuk ijma mas. Kemudian untuk kias itu kita mencari sumber hukum yang ada di Al-Quran, yang mana misalkan kita contoh hukum yang tidak jelas apa maksud memberikan hukum yang belum jelas itu apa ya? Rokok. Itu gimana mas? Itu kan tidak disebutkan ya di Al-Quran itu dilarang rokok atau gimana. Nah, cuma rokok itu dikiaskan sebagai hal yang darurat gitu. Dan di Al-Quran kan dijelaskan tidak lain ialah Allah tidak membenci orang yang merusak dirinya. Maka dari itu ada ikhtilaf juga, di mana rokok ada yang membolehkan, bukan menghalalkan gitu, tapi membolehkan sebagai bentuk ubah. Ada pula yang memakruhkan dan juga mengharamkan gitu. Ya, yang dari pihak mengharamkan itu mereka mengambil sumber dari hukum, yaitu tadi tidak boleh merusak diri sendiri gitu. Kalau menurut Mas Adi itu rokok itu gimana? Apakah boleh apa seperti apa? Kalau menurut saya rokok itu hal mubah. Hal mubah itu artinya boleh dilakukan, tapi cenderung ke makruh sih mas. Karena kalau kita tidak merokok pun kita tidak mati gitu kan. Bahkan ada yang bilang kalau merokok itu bisa membuat kecanduan. Nah justru dari situ malah lebih banyak mahdaratnya daripada manfaatnya. Ya walaupun ada sedikit manfaat dari rokok, misalkan rokok itu bisa menghambat pertumbuhan tumor atau apa. Cuma kan mahdaratnya lebih banyak. Seperti kalau dari segi kesehatan itu debu yang dihasilkan oleh asap itu akan menyangkut di paru-paru. Kalau di ronsen itu paru-parunya pasti berwarna abu-abu, bahkan yang parah itu berwarna hitam. Terus kalau perokok yang sudah sering atau terlalu perokok berat itu pasti tenggorokannya akan serak, terus ngomongnya susah, dan lendirnya biasanya putih keabu-abuan kotor mas. Itu dari segi kesehatan. Ada lagi dari segi sosial mas. Kalau merokok itu orangnya cenderung egois. Contohnya ada bapak-bapak membeli rokok, terus anaknya membeli jajan 5.000 tidak diperbolehkan, padahal bapaknya di situ sedang membeli rokok, yang mana rokok itu paling tidak 15.000 mas. Nah dari situ kan sudah kelihatan, masa anaknya meminta uang jajan 5.000 tidak diberikan, tapi bapaknya merokok setiap hari 1 bungkus 15.000. Katakanlah rokok paling murah itu 10.000, tapi tetap saja itu dari sisi sosial kurang baik, yaitu tadi lebih cenderung ke egois gitu kan. Banyak itu masyarakat Indonesia yang bapaknya merokok setiap hari, tapi anaknya meminta uang saku tambahan tidak diberikan, seperti itu. Bahkan kalau ada yang lebih parahnya, orang yang sudah kecanduan rokok itu pasti nanti ujungnya bisa ke minuman keras, ke narkoba gitu. Karena sama-sama mempunyai zat adiktif yang membuat kecanduan. Bahkan parahnya lagi, kalau orang udah kehabisan uang karena rokok, bisa menimbulkan bentuk kriminalitas. Contohnya dia sudah kecanduan berat dan dia itu seperti orang yang kurang tenang jiwanya gitu kan. Ada itu orang yang bukan merokok kemudian tidak tenang jiwanya, harus merokok supaya tenang dulu. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Itu salah satu mahdarat atau resiko yang
hasilkan ketika rokok itu digunakan, Mas. Nah, sedangkan kan metode yang tidak disepakati ada istisan, ada masalah mursala, uruf, dan sadul duriyah. Nah, ini bisa dijelaskan Mas, istisan itu apa, terus masalah mursala itu seperti apa, uruf dan sadul duriyah itu? Ya, istisan itu berarti kita mencari kebaikan yang ada di dalamnya. Itu baiknya seperti apa nanti bisa disepakati, atau juga dengan cara istisan yang kalau dengan punya pendapat boleh pakai pendapat dengan saya tetap menggunakan pendirian pendapat saya gitu. Terus apa lagi Mas? Istishab itu berarti kita menimbangkan sesuatu, ya ditimbang-timbang kira-kira itu baiknya seperti apa. Jadi hampir sama dengan istisan gitu. Cuma istishab itu lebih ke diambil kayak membandingkan dengan sekali Mas antara baiknya banyak mana dengan mahdarnya seperti itu. Kemudian apa Mas? Kemudian ada masalah mursalah Mas. Ya, masalah mursalah ya. Nah itu berarti kita lebih condong memikirkan suatu kemaslahatan umat dengan cara kita melihat story dulu itu kalau menghadapi hukum atau keadaan yang seperti apa itu bagaimana. Sebenarnya itu juga bisa dilihat dari sejarah Nabi dulu menerapkan sesuatu bagaimana gitu, tetap ada gitu Mas. Berarti masalah mursal itu lebih ke kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalilnya secara terperinci ya Mas berarti? Iya benar sekali Mas Adil. Kemudian kalau urf atau yang biasanya kita kenal dengan adat istiadat itu seperti apa Mas? Kalau urf atau adat istiadat itu salah satu metode yang bisa menentukan hukum Mas. Contoh itu hukum adat. Jadi hukum itu tidak hanya dari syariat Islam, tapi bisa juga diambil dari adat. Saya beri contoh, misalkan di rumah saya kebiasaan bertamu, dan itu sudah melekat pada masyarakat yang ada di lingkungan rumah saya. Kalau bertamu setidaknya harus mencicipi makanan yang disuguhi, maka hal itu lebih condong ke bisa ditetapkan bahwa wajib di lingkungan itu untuk mencicipi ketika sudah disuguhkan. Tapi kalau belum disuguhkan ya tidak apa-apa. Atau sebaliknya Mas, ketika ada tamu di lingkungan itu sudah terbiasa menyajikan ramuan, maka walaupun saya sebagai pendatang dan tidak mengetahui, kalau saya mengetahui bahwa ada uruf atau adat yang ada di lingkungan situ, maka saya menjadi wajib untuk mengikutinya. Ya karena uruf kalau dilanggar itu pasti menimbulkan dampak sosial Mas. Contohnya di lingkungan itu sudah terbiasa seperti tadi, kok saya tidak melakukan itu. Nah maka di situ akan ada pandangan-pandangan yang kurang baik. Misalkan oleh orang yang dengki itu dia itu orang baru, tidak tahu adatnya di sini kalau bertamu itu disuguhi atau bertamu itu harus mencicipi yang telah disuguhkan gitu. Nanti bisa menjadi bahan gibahan. Bahkan bahan gibahan itu bisa menjadikan lingkungan berumah tangga kita kurang baik gitu. Berarti seperti itu kan termasuk adat istiadat ini Mas. Yeah. Berarti kalau kita kalau tamu ke tempat orang itu, kalau kita cicipi sedikit sebagai bentuk rasa kita menghargai dari tamu tersebut ya Mas. Ya, tentu menghargai. Karena siapa sih yang enggak suka kalau menyajikan ramuan terus dicicipi, kan pasti semuanya suka gitu. Kalau saduduriyah itu apa sih Mas? Bisa dijelaskan? Saduduriyah. Iya, saduduriyah. Oh, saduduriyah. Saduduriyah itu cenderung ke Mas, di situ
melarang jalan. Sangat dilarang kalau jalan itu ada sesuatu yang kurang mengenakan atau bahkan merugikan, ya, itu sangat dilarang gitu Mas. Itu contohnya seperti apa Mas? Contohnya gini, saya berikan contoh ya. Kalau guyonan suami istri itu mungkin suami istri sudah terbiasa dengan guyonan. Tapi kalau mereka guyonan dengan besok kamu kalau nggak buatin aku kopi atau apa nanti tak ceraikan loh. Nah itu sangat dilarang karena itu sudah bisa menjadi talak bahkan Mas, mungkin talak satu. Nah itu maka guyonan yang seperti itu sangat dilarang. Ya bisa jadi besok istrinya beneran lupa membuatkan suaminya kopi, nah itu malah jatuhnya ke talak gitu kan. Yang mana kita tahu lah Mas, talak itu menimbulkan perpecahan pada keluarga. Kalau keluarga sudah broken home gitu, alhamdulillah gitu, itu pasti anaknya tertekan. Ini kenapa bapak ibuku berpisah gitu kan? Padahal seorang anak itu kan membutuhkan kasih sayang bapak dan ibu gitu. Tidak bisa hanya ibu saja atau bapak saja. Seperti itu Mas. Jadi Zaria itu lebih ke itu ya Mas, berarti apa namanya, mencegah sesuatu yang dapat merusak seperti itu ya Mas? Iya, bisa disimpulkan seperti itu Mas. Benar sekali Mas Haji. Nah, jadi kesimpulannya dari falsafah hukum dalam Al-Quran itu merupakan pengetahuan mengenai tentang hakikat rahasia dan tujuan falsafah hukum Al-Quran itu sendiri ya Mas? Iya benar. Baik menyangkut materinya maupun cara penerapannya. Benar sekali Mas Haji. Mungkin cukup itu saja Mas yang dapat saya sampaikan, sama mohon maaf bila telah mengganggu waktunya. Tidak. Saya juga minta maaf Mas kalau masih banyak kekurangan penyampaian dari diri saya gitu kan, karena saya juga menjawab apa adanya sesuai pengetahuan saya. Sama-sama tuliskan. Siap. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih.